Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Pramudia Abimayu, NIM 231730865, kelas B. Baik, di sini saya akan membuat tugas video penjas adaptif. Adapun judul materi saya yaitu tujuan dan saran pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif artinya adalah termasuk atau hitungan. Terhitung, maka dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu atau apapun kondisi yang dimiliki. Pendidikan inklusif sangat erat kaitannya dengan pendidikan multikultural karena keduanya menjunjung tinggi penerapan toleransi terhadap sesama, baik pendidikan inklusif maupun pendidikan multikultural sama-sama merupakan upaya untuk mendorong penerimaan sekaligus interaksi antar individu, meskipun individu tersebut memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Bedanya, pendidikan multikultural lebih mengacu pada perbedaan sosial budaya, sedangkan pendidikan inklusif lebih mengacu pada perbedaan kondisi fisik dan mental individu. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah suatu filosofi pendidikan yang sosial. Dalam pendidikan inklusif, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya, atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Konsep dasar pendidikan inklusif dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebanyak di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggara pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu beserta pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menerapkan bahwa anak yang memiliki kelainan berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan anak yang normal tanpa adanya diskriminasi. Baik, yang berikutnya prinsip pendidikan inklusif. Berikut adalah prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Prinsip utama: 1. Menghargai keberagaman, mengakui dan menghargai perbedaan individu. 2. Kesetaraan, menjamin kesempatan yang sama bagi semua siswa. 3. Inklusi, mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam proses pembelajaran. 4. Partisipasi, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 5. Aksesibilitas, menjamin ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang aksesibel. Berikut prinsip pedagogis. Yang pertama, pengajaran diferensial, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa. 2. Kurikulum fleksibel,
mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa. 3. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi, mengembangkan kerjasama antara guru, orang tua, dan komunitas. 5. Evaluasi kontinu, memantau kemajuan siswa secara terus-menerus. Berikut prinsip sosial. Yang pertama, mengurangi stigma dan diskriminasi. 2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman. 3. Pengembangan dan empati dan toleransi. 4. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial. 5. Pengembangan hubungan positif antara siswa dan guru. Berikut prinsip filosofis. 1. Mengakui hak asasi manusia. 2. Menghargai keunikan individu. 3. Mengembangkan kesadaran, moral, dan etika. 4. Mengutamakan keadilan dan kesetaraan. 5. Mengembangkan kesabaran dan empati. Manfaat pendidikan inklusif. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan pendidikan inklusif. Antara lain, yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Yang kedua, pemahaman bahwa perbedaan itu wajar dan cara menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Yang keempat, melatih individu untuk berpikir terbuka. Yang kelima, mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan atau perbedaan. Yang keenam, mendorong terjadinya musyawarah untuk memecahkan masalah. Yang ketujuh, mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Yang kedelapan, menghindari konflik, perpecahan atau pertikaian. Yang kesembilan, meningkatkan kepercayaan diri individu. Yang kesepuluh, menciptakan persatuan dan kesatuan dengan mendorong siswa untuk saling membaur. Tujuan pendidikan inklusif dalam penjas adaptif. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mengembangkan potensi fisik dan keterampilan motorik dalam pendidikan jasmani adaptif. Ini bertujuan untuk mencapai perkembangan optimal meski terdapat perbedaan dalam kemampuan fisik kebutuhan. Kedua, meningkatkan partisipasi semua siswa. Salah satu tujuan utama adalah memastikan bahwa setiap siswa, baik dengan disabilitas maupun tanpa disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga dan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Pendidikan jasmani adaptif dalam setting inklusif bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Hal ini penting dalam membangun kemandirian, baik dalam kegiatan fisik maupun kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai keragaman. Mendidik siswa untuk menghargai keragaman fisik dan kemampuan masing-masing. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar, berinteraksi,
dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang dan kemampuan yang membantu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai. Yang berikut saran dan pendidikan inklusif penjas adaptif. Yang pertama, penerapan kurikulum yang fleksibel, mengembangkan kurikulum pendidikan jasmani yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan siswa. Misalnya, memberikan modifikasi pada kegiatan fisik yang memungkinkan siswa dengan disabilitas tetap dapat berpartisipasi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, pelatihan untuk pengajaran yang inklusif. Guru perlu dilatih dalam teknik-teknik pengajaran yang inklusif dan adaptif yang dapat mendukung siswa dan beragam kebutuhan fisik. Pelatihan ini juga penting untuk memahami berbagai, mengidentifikasi dan menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa dengan disabilitas dalam kegiatan penjas. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang sesuai. Menggunakan peralatan olahraga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan disabilitas seperti bola ringan atau kursi roda untuk olahraga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik secara maksimal. Yang keempat, pengembangan lingkungan yang mendukung, membuat lingkungan yang ramah bagi semua siswa dengan memastikan aksesibilitas dan menciptakan ruang yang memungkinkan semua siswa untuk bergerak dengan bebas dan aman, seperti penataan ruangan yang memudahkan mobilitas bagi siswa dengan disabilitas. Yang kelima, pendekatan yang lebih personal, penyusun rencana pembelajaran yang lebih personal dan individual dengan pertimbangan kemampuan fisik, keterampilan sosial, serta preferensi setiap siswa, baik yang tanpa disabilitas maupun disabilitas, untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan menyeluruh. Dengan tujuan dan saran ini, pendidikan jasmani adaptif yang inklusif dapat menciptakan ruang lebih beragam, aman, dan mendukung bagi setiap siswa dalam mengembangkan keterampilan fisik dan sosial mereka. Yang berikut contoh pendidikan inklusif. Contoh pendidikan inklusif di Indonesia saat ini adalah tersedianya sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Adanya SLB bagi siswa-siswi kebutuhan khusus ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berkebutuhan khusus atau SLB, memiliki kurikulum khusus yang telah disesuaikan dengan kondisi siswanya, misalnya tunanetra, tunarunggu, berketerbelakangan mental, dan lainnya sebagai. Selain SLB, anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu juga berkesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah, biasa apabila kondisinya masih memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran. Layaknya siswa biasa, orang tua siswa bisa berkonsultasi terlebih dahulu
dengan pihak penyelenggara sekolah terkait hal ini. Contohnya, beberapa siswa dengan ASD Autism Spectrum Disorder tetap bisa bersekolah di sekolah biasa dan berkumpul di kelas dengan sama siswa-siswi lainnya yang tidak memiliki ASD. Yang berikut cara penerapan pendidikan inklusif. Ada beberapa prinsip cara penerapan pendidikan inklusif. Salah satunya yang paling dasar adalah dengan membangun berbagai institusi pendidikan khusus siswa-siswi luar biasa. Selain itu, bisa juga dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi sekolah biasa agar bisa menerima siswa luar biasa dengan kondisi yang masih memungkinkan untuk mengikuti pelajaran layaknya siswa biasa. Salah satu sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu guru yang memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif dan menyesuaikan cara pendidikan siswa kebutuhan khusus. Guru bisa mendapatkan wawasan mengenai pendidikan inklusif dengan mengikuti program guru belajar dan berbagai seri pendidikan inklusif yang disediakan oleh pemerintah. Berikut perencanaan dan implementasi program pendidikan inklusif. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan dan implementasi program pendidikan inklusif. Perencanaan. 1. Identifikasi kebutuhan. Analisis kebutuhan siswa dengan disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya. 2. Pengembangan visi dan misi. Tentukan visi dan misi program pendidikan inklusif. 3. Pengidentifikasi sumber daya. Mengidentifikasi sumber daya manusia, material, dan keuangan. 4. Pengembangan kurikulum. Buat kurikulum yang fleksibel dan adaptif. 5. Pengembangan strategi pembelajaran. Tentukan strategi pembelajaran yang efektif. 6. Pengembangan sistem evaluasi. Buat sistem evaluasi untuk memantau kemajuan siswa. 7. Pengembangan rencana aksi. Buat rencana aksi untuk mengatasi hambatan. Berikut implementasi. 1. Pelatihan guru. Berikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan inklusif. 2. Pengembangan fasilitas. Pastikan fasilitas sekolah aksesibel. 3. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. 4. Kolaborasi dengan orang tua. Jalin kerjasama dengan orang tua siswa. 5. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Buat kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. 6. Pengawasan dan evaluasi. Pantau kemajuan secara terus-menerus. 7. Pengembangan sistem dukungan. Buat sistem dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Evaluasi dan pemantauan. Yang pertama yaitu evaluasi kemajuan siswa. Pantau kemajuan siswa secara terus-menerus. Evaluasi efektivitas program pendidikan inklusif. 3. Pengumpulan data. Kumpulkan data tentang keberhasilan program. 4. Pengembangan laporan. Buat laporan tentang kemajuan program. 5. Penggunaan hasil evaluasi. Gunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program. Baik, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dengan ucapan Allahumma afiq ilahumma miktorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.